Politikus barat termasuk politisi Inggris telah menciptakan industri pemerkosaan massal. Ya, sebuah industri pemerkosaan terhadap wanita dan anak-anak mereka sendiri yang dipaksa terlibat. Maksud saya, ini pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Tapi kebanyakan pemerintah dan kekaisaran selalu melakukan itu kepada musuh-musuh mereka. Ini pertama kalinya kita melihat politisi barat melakukan itu kepada wanita dan anak-anak mereka sendiri. Dan dalam skala seperti ini, seharusnya itu membuatmu ngeri. Dengarkan pria Jerman ini. Maksud saya, baca subtitlenya. Kami juga sekarang mendampingi, kami bersama, lebih dari 1.000 keluarga korban. Saat ini, kami mendampingi 36 wanita muda yang menjadi korban kekerasan seksual. Juga yang disebut pemerkosaan massal, yang 10 atau 15 tahun lalu sama sekali tidak kami kenal. Korban termuda yang saya dampingi sudah diperkosa selama berjam-jam oleh 3 orang Suria. Mereka telah kencingi dia, melumuri dia dengan kotoran. Mereka memukul dan menendamnya. Gadis ini berusia 10 tahun. 10 tahun. Katakan pada orang tuanya, ceritakan kepada gadis ini. Pernahkah sesuatu tentang terapi atau hal lainnya? Tidak, aku juga memang tidak mau. Mereka dibesarkan dengan sosialisasi Eropa Tengah kita. Gadis-gadis ini tidak bisa diterapi hanya dengan latar belakang Timur Tengah atau Tiongkok. Pendidikan yang diterima para terapis kita lebih banyak didasarkan pada pendekatan Eropa Tengah, karena itu semua berlandaskan pada sudut pandang Eropa Tengah kita. Jadi, menjual prosesnya saja tidak bisa. Tidak bisa menerapi orang-orang itu. Bahkan para psikiater yang mendukung garis-garis ini pun tidak siap untuk itu, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bagaimana cara menangani hal ini. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Karena ketika kita melihat sebagian besar pelaku ini berasal dari budaya dunia ketiga yang primitif dan terbelakang. Bagaimana kamu mendekati itu tanpa menyentuh kepekaanmu yang lain? Misalnya soal rasisme, soal perbedaan budaya. Tidak, tidak, tidak. Ras tidak ada hubungannya dengan ini. Budaya juga tidak ada hubungannya dengan ini. Itu yang terus mereka katakan pada diri mereka sendiri, nak. Padahal kenyataannya bukan kebetulan kalau hampir semuanya, mayoritas, adalah pria dari masyarakat patriarki yang terbelakang dan primitif, kebanyakan dari masyarakat muslim. Lihat yang satu ini. Lihat kumpulan berita utama ini. Orang Afghanistan hanya sekitar kurang dari 0,1% dari populasi Inggris. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, itu saja yang kita lihat. Pria Afghanistan dipenjara 7 tahun di Skotlandia karena memperkosa seorang wanita. Pencari suaka Afghanistan dipenjara karena memperkosa seorang gadis berusia 12 tahun. Pria Afghanistan dinyatakan bersalah karena memperkosa 2 gadis remaja. Pria dihukum setelah memperkosa 2 gadis remaja pada bulan Desember. Pencari suaka Afghanistan dipenjara setelah memperkosa gadis berusia 13 tahun. Pria Afghanistan mengaku bersalah atas pemerkosaan, penculikan, dan kekerasan seksual. Migran Afghanistan, pencari suaka Afghanistan. Mereka semua sama dimanapun Anda melihatnya. Inilah yang dikatakan pria itu. Dan di Jerman, itu adalah orang Suria. Para politisi barat secara harfiah menawarkan gadis-gadis dan wanita mereka sebagai persembahan kepada para penakluk masa depan ini, kepada para penyerbu ini. Kamu tidak bisa cukup membenci orang-orang ini. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihat reaksi wajah wanita itu? Saya rasa dia mencoba melawan karena dia seperti, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Mungkin itu lebih rumit dari itu. Itulah yang harus kamu lakukan. Lihat ini, lihat ekspresi wajah yang dia tunjukkan. Dia seperti, ketika dia bilang gadis ini berusia 10 tahun, lihat ekspresi wajahnya. 10 tahun. 10 tahun. Tidak, pasti ini tidak ada hubungannya dengan budaya. Itu yang ada di pikirannya. Dia tidak mau menyalahkan seluruh budaya ketika budaya itu berperilaku seperti ini. Lihat ini. Video terbaru ini baru saja muncul dari Hong Kong. Karena ternyata Hong Kong dan Jepang, mereka juga menjadi korban dari hal ini. Karena mereka tidak begitu mencapai tingkat kemakmuran tertentu, kamu tidak lagi punya anak. Dan ketika kamu tidak punya anak, kamu butuh tenaga kerja murah. Jadi mereka mengimpor orang-orang yang tidak tahu apa-apa selain bikin anak. Lihat pria Bangladesh ini. Lihat dia. Dia memegang sebilah belati besar, berkeliling secara acak menikam orang-orang. Wanita ini ditikam berulang kali. Sayangnya, saya tidak akan menunjukkan itu kepada Anda. Lalu dia terpojok. Lihat itu. Wanita itu akhirnya dibawa pergi. Itu dia di sana. Dan dia dibawa pergi. Dan lihat ini. Mengayunkannya, mengejar orang-orang. Satu lagi hilang. Impor Islam, tanggung risikonya sendiri. Siapapun yang berpikir bahwa membawa orang-orang dunia ketiga secara massal akan baik-baik saja. Tentu saja, jika Anda membawa yang terbaik dan terpintar dari mereka dan membawanya dalam jumlah kecil, sehingga mereka berada di bawah tekanan untuk tidak menciptakan ghetto atau masyarakat paralel mereka sendiri, tetapi mereka dipaksa secara sosial untuk berintegrasi dan berasimilasi. Lalu itu berhasil. Itu semacam berhasil di Amerika pada awalnya. Atau mungkin tidak berhasil.
Saya tidak tahu. Mungkin memang tidak pernah berhasil. Kita melihat hal yang sama terjadi di Eropa, getoisasi, islamisasi, zona yang tak bisa dimasuki. Itu terjadi di Australia, itu terjadi di Amerika, itu terjadi di Kanada, itu sudah terjadi di Eropa. Eropa sudah hilang. Eropa tidak akan keluar dari situasi ini tanpa kekerasan. Lihat ini, video ini baru saja muncul. Lihat ini baru saja terjadi di Perancis. Seorang pria muslim lagi berjalan-jalan dengan pisau, mengancam akan menikam orang-orang. Dan dia mengayunkan pisaunya ke semua orang. Dan akhirnya dia dilumpuhkan oleh warga setempat. Setiap kali kamu keluar dari rumah, kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan salah satu orang gila yang diimpor secara massal oleh politisi barat. Mereka tidak berdaya. Mereka seperti, kami tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang ini terus berdatangan. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang ini melarikan diri dari perang. Kenapa kamu tidak memeluk mereka? Kenapa? Mereka sebenarnya mencoba memanipulasi orang dan mereka memberitahu orang-orang bahwa mereka harus menampung seorang pengungsi. Biar saya ceritakan apa yang terjadi ketika kamu benar-benar menampung seorang pengungsi. Karena ada beberapa orang bodoh. Maaf, saya harus bilang, ada beberapa orang bodoh. Kemarin saya membahas sebuah video di mana saya menunjukkan kepada kalian tentang wanita-wanita sayap kiri itu yang jatuh cinta dengan orang-orang ini. Ingat, ada seorang wanita Amerika Irlandia. Sayangnya, dia dibunuh oleh pacarnya yang berasal dari Palestina. Mayatnya ditemukan oleh putrinya. Lalu ada lagi seorang pekerja bantuan. Dia dibunuh di Yunani oleh seorang warga Afghanistan. Tentu saja, orang Afghanistan. Dan 2 wanita kemarin, salah satunya dibunuh di Spanyol dan satu lagi disandra selama 2 hari sampai akhirnya dia diselamatkan. Kedua kasus itu dilakukan oleh para pria Maroko. Dan hari ini satu berita lagi baru saja muncul di layar kita. Biar saya tunjukkan. Lihat yang satu ini. Aktivis Spanyol ini wanita liberal sayap kiri yang sok progresif. Saya tidak melaporkan ini dengan senang hati. Saya melaporkannya dengan hati-hati. Tapi siapa yang akan berbicara dengan wanita-wanita ini? Siapa yang akan berbicara dengan mereka? Aktivis Spanyol kehilangan rumahnya sendiri setelah menampung seorang migran. Estibaliz Cortázar, seorang aktivis sayap kiri radikal dari Basauri, melakukan apa yang sering dilakukan wanita bodoh. Ini adalah kata-kata mereka, saya hanya membacanya saja. Dia membuka rumahnya untuk seorang migran asal Afrika Utara sebagai bentuk solidaritas. Kamu tahu? Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, pria itu mulai melecehkannya secara seksual, menghina, memanggilnya puta dan parasuka, menonton film porno di depannya, dan membuat hidupnya tidak tertahankan. Kamu membiarkan seorang pria asing dewasa masuk ke ruang tamumu, dan dia menonton film porno. Dia bilang, ya, kamu mau ikut? Ya, kamu membiarkan itu terjadi. Apa kamu sudah gila? Sebagai pria saja, aku tidak akan mengundang pria lain. Apalagi kalau aku perempuan. Aku tidak tahu. Aku bilang padamu, orang-orang ini punya fetis. Mereka punya fetis. Oke, ini memang aneh, tapi mereka memang punya fetis. Dia berhenti membayar sewa, menolak pergi, memanipulasi, mengganti kunci, dan secara efektif mengambil alih rumah itu. Dia menelpon polisi untuk meminta bantuan, tapi polisi bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, sekarang kamu ingin bantuan dari polisi. Omong-omong, ada sekelompok pria Spanyol yang masuk ke rumah-rumah yang diduduki secara ilegal oleh para penghuni liar. Dan mereka masuk, lalu secara paksa menyeret mereka keluar karena polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Polisi bilang, maaf, kami tidak bisa membantu. Karena semua negara maju ini punya undang-undang yang melarang pendudukan liar. Ya, kamu tidak bisa begitu saja, atau bahkan hukum sewa-menyewa. Jadi kalau seseorang gagal membayar sewa, karena kalau ada yang tinggal di sana atau tidak membayar sewa, mereka bisa dianggap sebagai keluarga yang sedang kesulitan. Jadi kamu sebenarnya tidak bisa begitu saja masuk paksa, meskipun mereka menyewanya, tapi meskipun mereka tidak membayar sewa. Tapi undang-undang ini baik-baik saja. Undang-undang ini dibuat untuk masyarakat barat yang beradab, kan? Sekarang, kalau kamu masukkan orang Afrika Sub-Sahara ke dalamnya, ya dia tidak peduli dengan undang-undangmu. Dia malah bilang, serius, polisimu tidak bisa mengusirku? Bagus, aku di sini. Tidak bisa apa-apa padaku. Usir aku kalau bisa. Jadi ada banyak orang Spanyol yang kehilangan rumah mereka karena orang-orang ini. Dan akibatnya muncul sebuah kelompok yang masuk dan mengusir orang-orang ini. Jadi intinya, jawabannya, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa perintah pengadilan. Begitulah. Sekarang dia tidur di rumah kerabat, menemui psikolog setelah mengalami krisis mental. Pasti. Dia terlihat seperti salah satu orang yang akan berteriak tepat di depan wajahmu. Dia terlihat seperti salah satu orang seperti itu. Dia memang salah satu dari mereka. Pengungsi dipersilakan. Kalian para supremasis kulit putih. Jadi dia tidak mati. Jadi kau tahu, maksudku aku sebenarnya bisa sedikit lebih bebas. Kalau dia mati, kupikir dia terluka atau semacamnya. Jadi aku lebih berhati-hati. Tidak, aku tidak. Ya, inilah wajah kebodohan kaum kiri. Orang-orang tolol ini. Karena obsesi mereka menyeret kita semua ke bawah dan telah meluncurkan petisi untuk mempercepat proses hukum dan mendapatkan kembali rumahnya.
Aku berharap kau tidak pernah mendapatkan rumahmu kembali selama pria kulit hitam itu ada di sana. Selama dia tidak pergi, selama dia ada di Spanyol, aku berharap dia tinggal di sana dan kau tidur di sofa. Ngomong-ngomong, aku pernah memutar video ini sebelumnya ya. Kebanyakan orang tahu, mereka tahu. Saya hanya ingin tahu, apakah Anda bersedia masuk dalam daftar orang yang mau menampung para pengungsi di rumah Anda? Tentu saja tidak. Masalahnya saya hanya menyewa rumah. Kamu menyewa rumah? Iya, Mungkin itu masalah. ya karena mereka menaruh 9 kamar tidur di rumah yang seharusnya hanya 4 kamar tidur. Jadi kita sebenarnya seperti mengadopsi seorang pengungsi dan membawanya ke rumah kita. Yah, kalau aku punya ruang, aku pasti Kalau mau. kamu punya Tapi ruang. ya memang begitu. Wanita itu punya. Jadi kebanyakan dari kaum kiri ini sebenarnya sangat pintar. Mereka tidak ingin membiarkan mereka masuk. Tapi beberapa ada yang membiarkan. Beberapa ada yang membiarkan. Inilah mengapa saya terpaksa mengatakan bahwa orang-orang ini memiliki fetish. Perempuan-perempuan ini punya fetis aneh yang kacau. Saya bilang begitu. Ini bukan perilaku yang normal. Ini perilaku yang sudah sering diamati. Saya tidak bisa memutar videonya untuk Anda. Sebenarnya saya sudah pernah mengatakan itu sebelumnya. Saya pernah mencantumkan tautannya di salah satu video saya. Ada sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan Spanyol. Dia bahkan memakai tali gantungan di lehernya. Dan dia melakukannya dengan seorang pengungsi seperti itu di tengah jalan. Di Spanyol. Sepertinya memang begitu. Saya tidak bisa memutarkan itu di sini karena jelas itu akan diklasifikasikan sebagai itu akan diklasifikasikan sebagai tidak senonoh. Jadi, yang empatnya. Jadi, kamu tahu, ketika kamu melihat secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, semuanya selalu masuk akal. Islam sedang bangkit kembali. Islam sempat dihentikan setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dan bahkan sebelum itu adalah abad penghinaan bagi bangsa Utsmaniyah dan dunia Muslim. Sekarang mereka sedang bangkit kembali. Itu masuk akal. Tapi kenapa Barat membiarkannya? Itu tidak masuk akal. Sekarang saya paham bahwa butuh waktu bagi masyarakat untuk bergerak dan bersatu untuk satu tujuan. Ada begitu banyak faktor yang terlibat, begitu banyak narasi yang mendominasi, dan itu memang sulit. Atau semakin besar suatu peradaban atau negara, semakin sulit menyatukannya karena satu hal. Jadi kita melihat bahwa Barat saat ini sedang terpecah, sangat terpolarisasi. Kita benar-benar terpecah, sangat terpolarisasi. Namun seringkali sepanjang sejarah negara dan peradaban, sesuatu terjadi yang mempersatukan orang-orang. Biasanya itu adalah ancaman dari luar. Biasanya ketika Anda berperang dengan negara asing, maka Anda akan bersatu. Contoh terbesar dari hal itu adalah Ukraina. Bahkan orang-orang yang anti Zelensky di Ukraina, Anda tahu, mereka tetap mendukungnya. Mereka mengkritiknya, yang membuktikan bahwa itu adalah sebuah demokrasi dan Rusia bukan. Rusia dipimpin oleh seorang tiran, maaf mengatakannya, Putin. Dan jika Anda mengkritik Putin, Anda masuk penjara. Anda mengkritik Zelensky, itu menjadi berita utama dunia. Tapi ketika harus menunjukkan keberanian dan persatuan melawan Rusia, mereka semua bersatu, bahkan yang saling membenci. Saya pikir itulah yang kita butuhkan di Barat. Tapi agar persatuan itu bisa muncul, kita perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada orang-orang. Karena sayangnya, orang-orang sangat egois. Itu tidak akan terjadi. Saya selalu bilang begini, semua orang yang bilang pengungsi diterima ini, mereka tidak akan mengubah pendapat atau posisi mereka kecuali mereka secara fisik terkena dampaknya secara pribadi. Misalnya seperti wanita ini, saya ragu dia masih termasuk orang yang bilang pengungsi diterima setelah itu. Saya sebenarnya mengenal beberapa orang yang dulu bekerja di organisasi kemanusiaan, tapi begitu mereka melihat apa yang terjadi, mereka langsung berpikir, apa-apaan ini? Jadi Barat pada akhirnya harus melawan, tapi saya pikir perang ini akan berlangsung cukup lama karena salut untuk mereka. Salut untuk para Islamis dan Muslim. Mereka benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik. Mereka membuat kemajuan besar di seluruh Barat. Dan Eropa sayangnya sudah jatuh ke tangan mereka. Tapi Amerika tetap menjadi benteng terakhir. Dan disitulah segalanya akan menjadi menarik di seluruh dunia Barat.